Kula mulai saking Bung Karno, mulai saking ritualipun teng batu tulis pundi Gunung Wilis menika ngantos teng Alas Ketonggo. Memang Bung Karno itu seorang yang ahli bertirakat. Ahli bertirakat. Seseorang kalau punya beralih tirakat, otomatis dia punya magnet yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kedatangan kami ke sini dari tim Jawa Undercover ini terkait dengan berita Bung Karno yang masih hidup. Oke, Mas. Dan ya, Mas. Berita ini kabarnya berawal dari pengakuan seseorang yang mengaku bertemu dengan Bung Karno. Padahal kita ketahui bersama bahwa Bung Karno sendiri sudah meninggal dan dimakamkan di Blitar. Nah, dari berita ini Kilau nyuwun sewu. Bagaimana menurut pendapat pribadi panjenengan piyambak dan penglihatan batin Kilau sendiri terkait berita ini? Apakah benar Bung Karno itu masih hidup? Nah, berita menika sudah lama utawi berita bahwa Bung Karno tesih masih hidup, padahal Bung Karno sampun meninggal. Itu dari pun zamanipun dangu pun wonten, Mas. Mulai zaman ibu kula barang sampun diceritakan. Karena nopo waktu seseorang Bung Karno baru meninggal itu waktu teng Istana Bogor, Bung Karno pernah diantar oleh seorang tukang becak ke suatu tempat. Nah, bar ngoten iku kabar-kabar wau menyiar teng pundi-pundi. Nah, niki samiman kados ngoten niku, padahal nyuwun sewu Bung Karno menika sampun sedo. Kenapa seperti niku? Karena suatu pahlawan itu akan muncul atau timbul di dalam kondisi masyarakat yang dalam arti yang serba semrawut. Istilahnya Bung Karno dulu kan proklamator. Dadosnya Bung Karno dipun anggap sebagai pahlawan pembebas. Nah, dadosnya pahlawan pembebas niku mulai napa? Mulai zaman Mojopahit pun wonten. Zaman Mojopahit pun wonten terus diramalaken kalih Rangga Warsita ingkang diwastani ingkang nami Ratu Adil. Lho, kok Ratu Adil pripun maksude? Karena di zaman korat karit kados ngoten niku seseorang rakyat kecil itu ingin mendambakan seseorang pembebas dari kesusahan, pembebas dari penderitaan dan pembebas dari kesengsaraan. Ingkang dipun zaman ingkang dipun mangertosi tiang-tiang alit ingkang wonten kan pada zamannya merdeka niku kan Bung Karno. Dadosé Bung Karno dianggap seolah-olah masih hidup. Itu bisa hidup dalam arti hidup karena bisa dalam arti menika kodamipun dan bisa dalam arti nyuwun sewu kodam dari ilmu ataupun kodam dari pusaka. Kodam dari ilmu ataupun dari pusaka. Kodam pusaka. Bagaimana Pak itu? Perbedaan kodam dari ilmu atau kodam dari pusaka itu sendiri? Kalau kodam dari ilmu, teng pundi-pundi sampun dipun critakake bahwa Bung Karno bisa malih rupa. Malih rupa atau dalam arti mecah raga. Memang wonten dalam ilmu Jawi nggih. Napa malih seorang Bung Karno, seorang keturunan ratu, dia tidak mungkin tidak belajar sesuatu ilmu gaib. Nah, karena napa belajar ilmu gaib menika mesti pun suatu kewajiban bagi orang-orang timur, khususnya orang Jawa dan Indonesia. Bung Karno mempunyai ilmu yang dinamakan mecah raga. Nggih to, mecah raga niku segala sesuatu istilah pun yang menghidupkan bayangan. Dan karena tidak diwariskan ilmu tadi, dadosé ilmu tadi niku nyun sewu kodamipun tesih cara jantan bergentayangan. Dadosé ada waktunya suatu saat orang tiang niku dipun paringi ngertos. Bukan berarti nyuwun sewu Bung Karno piyambak hidup dalam arti hidup jasadnya.
karena pada prinsipnya bahwa yang hidup itu pasti mati. Iya, iya. Karena nopo sesudah seseorang mati dalam nyun sewu nggih menika tesih radi koyok di rasial, karena kalau sampun dipeseni bahwa roh itu seseorang diberi pengetahuan sangat sedikit oleh Allah. Iya, iya. Karena begitu seseorang mati yang dinamakan teng ilmu Jawi, yang dinamakan ratune nyawa sak kalir itu yang dinamakan roh ilafi. Tapi lah teng dalam arti teng Jawa agami niku namanya roh idofi. Roh idofi itu membawahi beberapa macam roh. Nah, beberapa macam roh 9 niku nggih, mulai dari roh rahmani, rabani, watah mas nggih, mboten kula sebutaken masalah niku. Niku begitu yang dinamakan roh idofi itu sudah keluar, seseorang semuanya akan ikut keluar roh-roh tadi. Nah, itu yang dinamakan mati. Karena mulai roh jasmani barang yang mengatur sel-sel itu juga sudah habis masa waktunya. Seperti kados dene aki. Aki menika kalau punya masa waktu tertentu, aki akumulator utawi dalam arti napa baterai nggih. Niku punya masa tertentu. Begitu sel-selnya sudah rusak, dia sudah tidak mengeluarkan setrum dan semuanya akan hilang. Itu yang dari kodam ilmu. Kalau yang kodam pusaka sendiri? Kodam pusaka, yang dinamakan kodam pusaka itu kodam yang ada pada pusaka sewaktu seorang empu itu membuat dengan adanya suatu permintaan, karena pusaka untuk orang besar mas ya, itu pasti sesuai empunya membuat sesuai permintaan, bukan membuat seanggere-anggere. Jadi apa yang dibuat dia sesuai permintaan. Nah, dengan adanya kodam dulu mulai dari istilahnya untuk menjaga keselamatan, untuk apa, itu kan seperti itu. Jadi kodam tertentu itu bisa pada waktu tertentu dia bisa mengeluarkan, bisa mewujudkan atau mewujud. Oh, berarti yang sebenarnya ditemui oleh orang-orang ini yang bertemu dengan Bung Karno ketika, walaupun Bung Karno sudah meninggal terus bertemu dengan Bung Karno, itu kemungkinan adalah kodam ilmu, juga kodam pusaka. Kodam ilmu belum diwariskan, dan kodam pusaka biasanya banyak orang yang memburu pusaka mas. Itu biasanya sudah dirawat. Berarti kemungkinan besar adalah kodam ilmu, karena Bung Karno sendiri juga punya ilmu yang dinamakan mecah rogo. Seperti itu mas. Jadi kalau kita bahas kembali, ilmu ini tidak akan hilang. Ilmu tidak akan hilang. Seperti hukum kekalahan energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Tapi energi sendiri itu bisa berubah bentuk. Oh, berarti ada kemungkinan fenomena seperti ini akan terulang terus-menerus, Pak? Terulang terus-menerus, karena itu kodam belum ada yang memiliki. Istilahnya belum diwariskan. Kalau belum diwariskan kan otomatis kan masih kesana kemari. Oh, iya. Kalau sampun diwariskan, dia akan dipelihara. Nah, terus Pak, kan sebenarnya ini adalah kodam berarti nggih, menurut panjenengan. Terus kenapa banyak orang malah percaya bahwa Bung Karno sendiri masih hidup? Nah, menika kita piyambak karena seseorang itu yang dianggap sakti. Mulai zaman dulu mas, orang yang dianggap sakti, orang yang dianggap hebat, itu pasti selalu akan dihidup-hidupkan. Akan dihidup-hidupkan. Nah, itu seperti itu. Akan dihidup-hidupkan maksudnya ngeten, seseorang akan tersugesti terus bahwa dia itu tetap hidup. Oh. Karena apa? Seseorang begitu tersugesti terus pada zamannya itu kondisi seseorang itu dalam kondisi istilahnya kesengsaraan timbul, ketidakadilan timbul, itulah yang dinamakan seseorang itu pengen kangen zaman dhisik. Karena itu dihidup-hidupkan. Nah, dihidup-hidupkan seperti itu. Oh, gitu. Kangen zaman dhisik istilahnya rindu masa lalu. Istilahnya kados ngoten. Nah, kalau panjenengan sendiri Pak, apakah jenengan pernah melakukan pengampatan spiritual terhadap sosok Bung Karno ini? Sampun Mas, kula mulai saking Bung Karno, mulai saking ritualipun teng batu tulis pundi Gunung Wilis, menika ngantos teng alas ketangga. Memang Bung Karno itu seorang yang ahli bertirakat. Ahli bertirakat. Seseorang kalau punya berahli tirakat, otomatis dia punya magnet yang kuat. Magnet yang kuat dalam arti itu punya dalam arti bahasa Jawi nggih, itu kesaktian.
Oh, kesaktian. Karena tidak kesaktian itu tidak cuma melulu cuma satu aja, dia banyak kesaktiannya Bung Karno itu. Oh, berarti sosok Bung Karno sendiri memang seorang ahli tirakat. Ahli tirakat dan hebat. Dia menggabungkan antara bahwa dengan adanya kesaktiannya ilmu Jawa, tapi pikirannya dia berkiblat, istilahnya berkiblat pada budaya Barat. Jadi antara kepandaian dan metafisik itu digabung. Oh. Jadi hebat Mas istilahnya. Lah kalau menurut panjenengan sendiri sosok Bung Karno, dari pandangan seorang Kilau sendiri itu sosok yang seperti apa, Pak? Bung Karno itu seseorang yang hebat Mas. Dia itu orang hebat, orang yang berjuang untuk rakyat. Makanya dia namanya bongkar, istilahnya membongkar segala sesuatu, istilahnya melepaskan diri dari penjajahan seperti itu. Orang dulu nggak asal-asal berani, misalnya membongkar sesuatu pada penjajah, apa nggak langsung ditembak sama Belanda. Dia seorang berani, berkali-kali dia kejadian seperti itu. Mulai dari di penjara, mulai apa. Metafisiknya Bung Karno setiap dia kemana-mana, dibuang ke sana, dia juga berburu. Berguru pada seseorang ahli kebatinan. Bung Karno tidak cuma diam belajar aja, enggak. Jadi selalu seimbang antara metafisik dan juga kemampuan kecerdasan otaknya itu. Iya, memang berkembang seimbang. Jadi istilahnya kemampuannya sulit ditandingi. Kan sekarang sudah banyak Mas, begitu kita pinter, budayanya dewi nggih apa, wis ketinggalan zaman kuno. Kan seperti itu kalau maaf sekarang ini. Padahal enggak, metafisik kalau digabung dengan kepandaian luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Dayanya itu luar biasa. Seperti Bung Karno yang dimiliki itu. Makaten. Inggih. Sayang sekali, nggih. Sewaktu Bung Karno sampun sedo, Nggih. sampun sedo terus dipun makamaken. Lah niki entah suatu kesengajaan ataupun ketidaktahuan atau sampun rencana, makamnya itu di pusaranya, istilahnya seharusnya makam seseorang itu harus dalam bentuk apa itu bunga melati, kuduk melati ataupun yang lain yang bentuk yang umum, tapi ini ditindih oleh pualam hitam. Dengan adanya pualam hitam itu Mas, menyerap tenaga aura apa istilahnya energi yang buruk. Jadi begitu itu ditindih seperti itu, ditindih dengan pualam hitam, maka semua keturunannya akan berbuat salah, istilahnya tersesat di jalan yang salah. Sampai kapanpun nanti. Sebelum batu pualam ini diganti. Iya, sebelum diganti ataupun istilahnya dikemanakan gitu aja. Padahal di situ seharusnya Mas ya, seorang metafisik tidak elok apabila itu ditaruh batu pualam hitam seperti itu. Seharusnya batu pualam yang putih atau yang bagaimana. Karena batu pualam hitam sifatnya mengeluarkan energi yang kurang bagus. Dan itu berdampak pada manusia-manusia di dekatnya atau malah keturunannya? Biasanya itu pada keturunannya, karena ilmu bisa menurun meskipun pada orang, tapi coro ilmu metafisik utawi namine cupu manik driya rasa, istilahnya adahipun ilmu niku biasanipun masukipun teng garis keturunan. Jadi karena adanya pualam hitam ini pasti yang kena malah justru keturunanipun sedaya mesti istilahipun tersesat, salah kaprah. Memang enten dayanipun. Nggih. Mungkin cukup semanten Bapak. Nggih. Dulur Jawa Undercover, demikian perbincangan kami dengan Kilau Mauspati terkait dengan hangatnya berita tentang Bung Karno yang masih hidup. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyebarkan paham mistis, klinik, dan sebagainya. Percaya atau tidak, itu adalah hak pribadi masing-masing dan tidak perlu ada perdebatan. Ini hanya sebuah hiburan dan mungkin akan lebih bermanfaat lagi
jika ini menjadi sebuah pengetahuan bagi kita semua. Matur nuwun dulur. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.